Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenda Terbuana dari kelas PT01. Saya akan mempresentasikan materinya yaitu Traveling Waves and Insulation Coordination. Insulation Coordination, koordinasi isolasi merupakan korelasi antara daya isolasi alat-alat dan rangkaian listrik dengan karakteristik alat-alat pelindungnya, sehingga isolasi terlindung dari bahaya tegangan lebih secara ekonomis. Koordinasi isolasi dinyatakan dalam bentuk langkah-langkah yang diambil untuk menghindari kerusakan terhadap alat-alat listrik akibat overvoltage dan membatasi lompatan sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Tujuan koordinasi isolasi adalah untuk melindungi peralatan dan menghemat atau ekonomis. Dengan kedua tujuan tersebut, suatu sistem tenaga listrik akan memiliki daya isolasi yang dapat diatur sedemikian rupa. Kualitas pelayanan menjadi semakin baik dan biaya yang dikeluarkan minimum menurut Zoro tahun 2011. Manfaat koordinasi isolasi yaitu agar mampu menahan tegangan kerja dalam kondisi normal maupun saat ada gangguan, seperti tegangan tidak normal yang mungkin saja timbul pada sistem, mampu meminimalisir dampak akibat adanya tegangan lebih jika terjadi kegagalan bagian yang diproteksi tidak mengalami kerusakan yang cukup fatal. Karakteristik koordinasi. Pertama, dalam pengoperasian normal isolasi peralatan sistem tenaga ditentukan sesuai dengan tegangan kerja atau kelas tegangan di mana peralatan itu beroperasi. Kedua, pengaman petir dan hubungan memerlukan penempatan dari level tegangan yang disebut level tegangan short, yaitu perangkat pengaman seperti arrestor. Ketiga, batasan ketahanan impuls petir yang disebut sebagai Basic Impulse Level atau BIL, tanda ketentuan untuk setiap sistem tegangan nominal dari berbagai peralatan. Keempat, semua peralatan dan komponen-komponennya harus mempunyai BIL di atas level sistem proteksi sesuai margin. Nilai batas ini biasanya ditentukan berdasarkan isolasi udara dengan metode statistik. Kelima, untuk peralatan yang bukan isolasi seperti trafo isolasi, batas margin ditetapkan berdasarkan metode konvensional. Pengertian gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang sementara yang menimbulkan gangguan dan bergerak sepanjang saluran transmisi dengan kecepatan tetap. Jenis gelombang seperti itu terjadi untuk durasi yang sangat singkat atau untuk beberapa mikrodetik, tetapi menyebabkan banyak gangguan pada saluran. Gelombang transition diatur dalam saluran transmisi terutama karena switching, gangguan, dan petir. Gelombang berjalan memainkan peran utama dalam mengetahui tegangan dan arus di semua titik dalam sistem tenaga. Gelombang perjalanan dapat direpresentasikan secara matematis dalam beberapa cara. Hal ini paling sering diwakili dalam bentuk gelombang persegi panjang atau langkah tak terbatas. Gelombang berjalan dicirikan oleh 4 spesifikasi seperti yang diilustrasikan pada gambar di slide berikutnya. Pada gambar di samping bisa dilihat puncak ini adalah kemampuan maksimum gelombang dan dinyatakan dalam KV atau KA. Depan ini adalah bagian dari gelombang sebelum puncak dan dinyatakan dalam bentuk waktu dari awal gelombang ke nilai puncak dalam milidetik atau second. Ekor gelombang adalah bagian di luar puncak.
Ini dinyatakan dalam waktu dari awal gelombang ke titik di mana gelombang telah berkurang hingga 50% dari nilainya pada puncaknya. Terakhir, polaritas tegangan dan nilai puncak. Gelombang positif 500 kV, puncak 1 sekon dengan 25 sekon ekor akan dijadikan sebagai lebih 500 per 1.0 per 25.0. Baik, itulah tadi persentase saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.